Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak Bu Guru yang soleh dan soleha semuanya. Semoga baik-baik aja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, alhamdulillah hari ini walaupun kita masih kondisi belajar di rumah, tapi Bu Guru minta anak Bu Guru tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, gimana? Sudah siap untuk mulai belajar hari ini? Siapkan seperti biasa alat tulis, buku paketnya, dan buku catatannya supaya nanti ketika ada yang penting jangan lupa dicatat dan dirangkum. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini tematik yang akan kita bahas yaitu mapel SBDP mengenai seni patung, teknik pembuatan patung, dan teknik pewarnaan patung. Oke, langsung simak ya anak Bu Guru penjelasannya. Untuk penjelasan seni patung sendiri adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume. Nah, caranya bisa dengan cara subtraktif ataupun dengan cara aditif. Subtraktif berarti mengurangi bahan dan cara aditif adalah menambahkan bahan. Selanjutnya ada jenis-jenis patung. Yang pertama ada patung figuratif, yaitu patung tiruan dari bentuk alam seperti manusia, patung binatang, dan patung tumbuhan. Contohnya seperti itu ya. Yang kedua ada patung non-figuratif. Nah, patung ini tidak meniru alam dan bentuknya bebas. Contohnya seperti ada di gambar. Oke, kita akan bahas fungsi dari patung. Yang pertama adalah patung dekorasi yang berfungsi untuk hiasan taman biasanya dan ruangan. Yang kedua ada patung monumen sebagai simbol sejarah atau suatu peristiwa yang terjadi. Lalu yang ketiga ada patung kerajinan dibuat untuk memenuhi permintaan pasar. Terus yang keempat ada patung arsitektur, fungsinya untuk melengkapi sebuah gedung yang sudah dibangun. Next, yang kelima ada patung seni atau fine art, biasanya bentuknya abstrak. Yang keenam ada patung religi sebagai simbol suatu agama untuk peribadatan mereka. Oke, next kita bahas tentang bahan seni pembuatan patung. Yang pertama bahan jenis lunak seperti tanah liat, polimer, plastisin ataupun lilit. Yang kedua ada bahan yang tidak lunak dan tidak juga keras atau sedang, misalnya seperti kayu-kayuan yang memang teksturnya agak lunak. Oke, next nomor 3 ada bahan keras yang mana bisa berupa batu-batuan ataupun kayu yang teksturnya memang lebih keras dari yang tadi. Ada kayu jati contohnya, kayu ulin atau kayu sonokeling. Yang terakhir ada bahan cor. Nah, bahan cor ini biasanya awalnya berupa serbuk, kemudian dicairkan, lalu setelah melalui proses dalam waktu tertentu dia akan mengeras. Contohnya seperti bahan semen, pasir ataupun logam. Selanjutnya kita akan bahas alat seni patung. Yang pertama ada palu dan pahat, yang mana kedua benda ini digunakan ketika membuat patung dengan teknik pahat. Selanjutnya ada alat butsir. Alat ini berupa pisau kecil atau sudir dan juga ujung kawat yang dibentuk dan dipakai ketika membuat patung dengan teknik butsir. Lanjut ke yang ketiga ada alat las. Alat las ini dipakai untuk menggabungkan benda dari logam yang mana tidak dicairkan. Alat ini dipakai ketika membuat patung dengan teknik las. Lalu ada meja putar, digunakan ketika membuat patung yang berbahan tanah liat, membantu untuk membentuk si tanah liat tersebut. Nah, yang ini fungsinya sebagai alat bantu untuk membentuk kawat menjadi kerangka patung. Oke, the last but not least yaitu cetakan, digunakan ketika membuat patung dengan teknik cor atau teknik cetak tekan. Oke, lanjut ke pembahasan teknik pembuatan patung.
Yang pertama itu adalah teknik pahat. Bisa kalian lihat di situ alatnya juga menggunakan palu dan alat pahat. Nah, teknik pahat ini merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan keras atau alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Nah, yang selanjutnya ada teknik butsir. Pengertian dari teknik ini adalah teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir ataupun menambahkan bahan jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya adalah teknik kelas. Teknik kelas ini adalah teknik membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan yang biasanya bahan logam untuk dirakitnya menjadi bentuk tertentu. Lalu ada teknik cor atau disebut juga sebagai teknik cetak cair, yaitu membuat karya seni patung dengan memasukkan adonan cor yang mana dituangkan ke dalam cetakan yang sudah jadi, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan sesuai dengan cetakan. Yang terakhir adalah teknik cetak tekan, yang mana dalam teknik ini bahan yang digunakan adalah bahan lunak yang mana dapat langsung dicetak dengan cara ditekan dan dipadatkan ke dalam cetakan yang sudah disediakan. Oke, lanjut ke pembahasan teknik pewarnaan patung. Untuk teknik pewarnaan patung, yaitu yang pertama adalah teknik akuarel. Nah, teknik ini menggunakan sapuan basah yang mana lebih banyak air ketimbang catnya sehingga menghasilkan warna yang transparan. Untuk selanjutnya ada teknik plakat. Teknik jenis pewarnaan seperti ini menggunakan sapuan kental yang mana lebih dominan catnya dibandingkan dengan airnya, sehingga menghasilkan gradasi warna yang tebal dan lebih tua, lebih gelap. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan seputar seni patung. Dan untuk tugasnya silahkan kalian rangkum penjelasan yang tadi di buku catatan kalian. Guru tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.